Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di Kingdom Devotion. Senang bisa menyapa Anda semua pada saat ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua yang merayakannya. Hari ini kita akan merenungkan sebuah ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus di Filipi pasal keempat ayat yang ke-19. Dikatakan seperti ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika saya masih berkuliah belajar di seminari di negara Filipina, saya teringat ada satu kalimat yang paling menggembirakan dalam hidup saya pada waktu itu. Kalimat itu berkata, "Mas, Papa besok akan kirimkan uang sakumu." Pada saat itu semuanya masih serba terbatas. Meskipun saya sudah tinggal di asrama, ada makanan yang terus setiap hari dimasakkan dan saya tinggal datang dan makan. Tetapi saya masih memiliki kebutuhan yang lain. Saya masih memiliki keperluan yang lain. Dan saat itu saya sangat tergantung terhadap apa yang dikirim oleh orang tua saya. Sistem perkuliahan tidak mendukung untuk saya bekerja, mencari tambahan ini dan itu. Kami harus fokus belajar sampai selesai. Dan ketika ayah saya menyatakan kalimat itu dalam sebuah teks sederhana maupun lewat telepon, itu adalah sebuah kegembiraan. Karena kebutuhan saya akan dipenuhi menurut kemampuan beliau. Jemaat Tuhan, jika Bapa di dunia atau orang tua di dunia telah berjanji ingin memenuhi kebutuhan kita dan kita menjadi gembira, terlebih lagi jika ada sebuah pernyataan bahwa ada Bapa di surga yang sanggup memenuhi kebutuhan kita, maka kita harus menjadi lebih bersukacita. Kita mesti lebih semangat dalam hidup kita. Kita mesti lebih semangat melayani Tuhan. Hari-hari ini jangan lagi fokus kepada keperluanmu. Fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah kepada pribadinya. Fokuslah untuk membangun hubungan dengan Dia. Fokuslah untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Karena ketika engkau membangun hubungan dengan Dia, maka sukacita akan lebih bertambah, kekhawatiranmu terhadap kebutuhanmu akan berkurang. Apapun yang sedang engkau butuhkan hari-hari ini, jangan kejar berkat Tuhan, tetapi kejarlah Tuhan. Dan jangan batasi bagaimana Tuhan akan memenuhi kebutuhanmu. Karena Tuhan berkata tadi, firman tadi berkata bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu, keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jangan buat standar bagaimana Tuhan harus memenuhi kebutuhanmu. Percayai, Tuhan sanggup memenuhi keperluanmu dengan banyak hal. Mungkin dengan hal-hal sederhana. Mungkin melalui sebuah nasihat. Mungkin melalui sebuah koreksi. Atau mungkin dari orang-orang yang tidak kita kenal. Jangan batasi Tuhan. Tuhan sanggup memenuhi keperluan kita dengan caranya sendiri. Menurut kekayaan dan kemuliaannya Tuhan. Dan bagian terakhir dari ayat ini adalah melalui Yesus Kristus. Asalkan engkau tetap fokus kepada Tuhan, asalkan engkau tetap percaya kepada Yesus, maka Dia sanggup memberikannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Terima kasih buat pernyataan bahwa ada Allah, ada Engkau, Bapa yang sanggup memenuhi setiap kebutuhan kami. Kami mengucap syukur atasnya. Mulai hari ini kami tidak mau lagi fokus kepada kebutuhan kami, melainkan kami akan lebih fokus kepada Engkau. Kami akan lebih fokus untuk membangun hubungan dengan Engkau. Kami mau fokus untuk melayani Tuhan. Kami mau fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau fokus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, ampuni jika selama ini kami semakin khawatir karena kami fokus kepada keperluan kami. Mulai hari ini kami mau lebih dekat kepada Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada hari ini, bahwa ada Allah yang akan memenuhi keperluan kami menurut kekayaan-Mu, menurut kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, fokus kita tidak boleh lagi kepada keperluan kita. Fokus kita kepada Tuhan pribadinya. Karena ada Tuhan yang sanggup memenuhi setiap keperluan kita. Tuhan Yesus memberkati.